Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sapna Kartika dari kelas Komputerisasi Akuntansi NPM 888743101800014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembuatan Website E-commerce Butik Dyar Lutfi Surakarta pada mata kuliah akuntansi bisnis. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu penggunaan e-commerce merupakan salah satu kebutuhan bagi sebuah usaha atau perusahaan agar dapat bersaing secara global. Butik Dyar Lutfi merupakan distributor dan toko yang menjual berbagai jenis produk pakaian jadi di kota Solo. Menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan promosi, maka akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan omset penjualan toko tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran makalah ini yang pertama, merancang database website e-commerce Butik Dyar Lutfi. Kemudian yang kedua, membuat sebuah website e-commerce bagi Butik Dyar Lutfi. Nah, sebelum membahas dari tujuan pembelajaran tersebut, kita harus tahu apa itu e-commerce. E-commerce yaitu didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang dagangan atau jasa melalui internet. Seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis praktek diaplikasikan di sini, seperti customer service, produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang dijual, cara promosi, dan sebagainya. Analisis sistemnya, yang pertama ada konteks diagram atau diagram konteks, merupakan sebuah diagram aliran data yang memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data tersebut. Yang kedua, data flow diagram, merupakan teknik analisis data yang terstruktur yang mempresentasikan proses-proses data di dalam organisasi. Yang ketiga, entity relationship diagram. Diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau. Nah, ini simbol-simbol dari data flow diagram. Yang pertama, bentuknya kotak persegi panjang menunjukkan entitas berupa sekelompok orang atau departemen atau sistem yang bisa menerima informasi atau data awal. Yang kedua, menunjukkan proses di mana beberapa tindakan dijalankan. Dan yang ketiga, menunjukkan arus data di mana informasi sedang melintas dan atau menuju suatu proses. Yang ketiga, menunjukkan penyimpanan data. Kemudian simbol dari entity relationship diagram, yang pertama simbol entitas kotak persegi panjang menunjukkan himpunan entitas yang merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Yang kedua ada atribut, bentuknya seperti oval, menunjukkan atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Yang ketiga bentuknya seperti belah ketupat yang namanya relasi, menunjukkan himpunan relasi antar entitas. Yang ketiga ada garis lurus. Garis digunakan sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Kemudian kita menggunakan database, ada local hostnya XAMPP. Kemudian bahasanya MySQL, database atau basis data menurut Fatansyah tahun 2001 dapat didefinisikan sebagai himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Dalam database ini dikenal juga dengan Database Management System atau DBMS, yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, serta memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Pembahasan berikutnya yaitu diagram konteks. Dimulai di sini ada tiga
dua entitas, yaitu user atau pembeli dan admin atau penjualnya. Dari user melakukan login ke e-commerce system, kemudian menghantarkan daftar user kepada admin penjual, dan penjual mengirimkan kembali atau menyimpan datanya kembali ke e-commerce system. Kemudian user melakukan registrasi, kemudian sama kepada e-commerce system dan dikirim ke admin atau penjual dalam bentuk daftar pemesanan. Kemudian dari user melakukan pemesanan barang, lewat e-commerce system, kemudian dikirimkan validasi pemesanannya ke admin. Kemudian admin melakukan pengecekan melalui e-commerce system. Dari admin atau penjual, admin mendapatkan data barangnya, kemudian mengirimkan kepada e-commerce system dan memberikan perincian pemesanannya kepada user dan juga data tarif pengirimannya. Kemudian data flow diagram level 0. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 prosesnya. Dimulai dari user atau pembeli mengirimkan data user. Di sini ada proses 1, melakukan proses registrasi yang mengirimkan data user terformat menjadi data user. Kemudian data user ini masuk ke proses 2, proses login. Namun sebelumnya sudah diinputkan oleh user username dan passwordnya. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, proses pemesanan barang. Nah, di sini proses pemesanan barang yaitu ada data pemesanannya, data pemesanan dan juga detail pemesanannya. Nah, dari sini juga ada data dan tarif pengiriman, data tipe, data barang, data gambar, stok, dan data tarif pengiriman. Setelah proses pemesanan barang, masuk ke proses 4, invoice pemesanan. Itu perincian pemesanan yang telah diinputkan oleh user atau pembeli. Kemudian setelah di-check-in ulang, user melakukan pembayaran. Nah, itu masuk ke proses 5, proses konfirmasi pemesanan. Nah, ini yang ada data konfirmasi pemesanan, kemudian data pemesanan dan data detail pemesanan. Selain dikirim ke proses perincian pemesanan kepada user, juga masuk ke proses konfirmasi pemesanan. Setelah itu masuk ke proses ke-6, invoice pembayaran. Invoice pembayaran ini perincian pembayaran yang dikirimkan kepada user. Setelah itu data-data ini tadi yang diinputkan oleh user masuk ke proses 4, manajemen data untuk dikirimkan kepada admin atau penjual. Nah, dari proses konfirmasi pemesanan, data-data yang diinputkan oleh user itu akan diterima terlebih dahulu kepada admin atau penjual sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. Setelah itu ada data flow diagram level 1 atau proses pemesanan barang. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 proses. Dari user atau pembeli melakukan proses, user melihat barang atau katalognya dari tipe barang, data barang gambar, dan data gambar, data stoknya berapa. Kemudian setelah memilih-milih, kemudian terpilihlah barang yang diinginkan, masuk ke proses pesan barang. Nah, di sini ada data pemesanan dan data konfirmasi pemesanan. Kemudian
Setelah masuk proses pesan barang, lanjut ke proses cek tarif pengiriman. Ada data tarif pengiriman. Kemudian ada data flow diagram level 1 atau proses manajemen data. Di sini ada 3 proses ya. Ini dari proses 1.41. Dimulai dari admin atau penjual mengirimkan data user, melakukan proses 1.41, 4.1 melakukan proses data user, pemrosesan data user. Data user terformat, data yang sudah ke input menjadikan data user. Kemudian data barang ini masuk ke pemrosesan data barang. Datanya menjadi data tipe, barang, gambar, dan stok. Kemudian data tarif pengiriman juga masuk ke pemrosesan data tarif pengiriman menjadi data tarif pengiriman. Selanjutnya, data flow diagram level 1, proses konfirmasi pemesanan. Dari admin atau penjual, ini mengecek dari pesanan para pembeli, usernya, proses cek pemesanan. Yang dicek itu data pemesanan, kemudian data pemesanan detail atau data detail pemesanan, kemudian masuk ke proses validasi pemesanannya, menjadikan data yang sudah dikonfirmasi oleh admin menjadi data konfirmasi pemesanan. Nah, ini ada entity relationship diagram dari user memesan, yang dipesan itu ada meliputi detail pemesanannya berapa, tarif pengirimannya berapa, memesan barang yang mempunyai tipe atau gambar dan sebagainya, dan stok. Kemudian setelah memesan barang ini masuk ke tagihan setelah disetujui antar user dan pihak admin atau penjual. Yang terakhir yaitu membayar, proses pembayaran oleh user. Nah, ini relationship diagram jika dibuat dalam database. Nah, seperti ini. Kemudian ada tabel user. Ini database, tabel yang dibuat pada database. Tabel user untuk menyimpan data registrasi account pembeli website e-commerce. Kemudian tabel tipe menyimpan data kategori barang. Tabel barang menyimpan data barang website e-commerce. Kemudian tabel gambar menyimpan data gambar dari setiap barang yang ditampilkan. Tarif pengiriman menyimpan data harga pengiriman dari kota tujuan pengiriman. Kemudian tabel stok menyimpan data stok barang. Kemudian tabel pemesanan menyimpan data barang-barang yang dipesan oleh pembeli pada setiap transaksi. Kemudian detail pemesanan menyimpan data barang detail yang dipesan oleh pembeli pada setiap transaksi. Kemudian konfirmasi pemesanan menyimpan data pemesanan yang telah dibayar oleh pembeli dan divalidasi oleh admin. Kemudian tabel gambar menyimpan data gambar dari setiap barang yang ditampilkan. Tabel tarif pengiriman menyimpan data harga pengiriman dari kota tujuan pengiriman. Tabel stok menyimpan data stok barang. Kemudian ada tabel pesan. Ini adalah rancangan desain website e-commerce-nya. Ada bagian header, konten. Ini header, ini kontennya, dan juga footer bagian bawah. Header bagian berisi informasi tentang butik, beberapa menu shortcut, dan form searching barang, pencarian barang. Kemudian konten atau bagian isi yang berisi box-box yang berisi keterangan dan gambar barang yang dijual. Kemudian footer bagian berisi informasi pembuatan website seperti tahun dibuat website, programmer websitenya atau developernya siapa, dan informasi penting lainnya. Kemudian implementasi desain dan perancangannya. Ada halaman utama,
Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali diakses oleh pembeli. Halaman ini berisi informasi beberapa produk yang dijual oleh butik Diyar Lutfi. Ini ada headernya itu ada nama toko. Kemudian ini navigasi memudahkan pencarian. Dan ini isi atau kontennya. Ini kontennya. Kemudian halaman registrasi user. Untuk dapat memesan barang pada website e-commerce ini, pembeli yang belum terdaftar harus registrasi terlebih dahulu melalui halaman registrasi. Data pembeli yang tersimpan digunakan sebagai data untuk login masuk halaman website dan sebagai informasi acuan bagi administrator tentang pemesanan barang yang dilakukan pembeli. Kemudian halaman login, pembeli yang sudah terdaftar harus login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke halaman pemesanan produk. Halaman tampilan profil pembeli menampilkan informasi data pembeli. Di halaman ini, pembeli dapat mengganti atau memperbaharui data pembeli. Kemudian halaman tampilan produk, melihat produk-produk yang ditampilkan, kemudian setelah mendapatkan produk yang sesuai, dapat melakukan pemesanan produk. Kemudian halaman detail produk, menampilkan beberapa variasi produk yang dipilih, beserta informasi lainnya seperti jenis ukuran yang ada, seperti stok produk yang tersedia sekarang. Kemudian halaman jumlah pesanan produk, memasukkan jumlah pesanan produk yang dipilih sesuai dengan jenis ukurannya. Dan halaman chart info menampilkan informasi pemesanan pembeli seperti ID pemesanan, nama pembeli, dan informasi produk yang telah dipilih beserta jumlah total harga dan beratnya. Kemudian halaman konfirmasi tujuan pengiriman. Jadi pembeli dapat memilih kota tujuan dan memasukkan alamat pengiriman produk. Selanjutnya halaman total pemesanan dan pengiriman, menampilkan informasi produk yang dipilih pembeli beserta total harga pemesanan dan tujuan pengiriman produk. Halaman invoice pemesanan, setelah pembeli mendapatkan invoice pemesanan setelah menyetujui daftar produk pesanan dan total biaya pesanan. Dan invoice pembayaran, melakukan konfirmasi pembayaran, maka pembeli mendapatkan invoice pembayaran produk yang telah dibeli. Kemudian halaman tipe barang hanya bisa diakses oleh admin website yang telah terdaftar. Di halaman ini, admin bisa menambahkan, memperbaharui, dan menghapus tipe atau kategori produk. Dan daftar pembeli terdaftar menampilkan informasi pembeli yang telah terregistrasi, dan admin yang terdaftar dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus informasi pembeli yang terdaftar. Kemudian halaman daftar produk, admin terdaftar dapat menambahkan, memperbaharui, dan menghapus data produk. Selanjutnya, daftar tarif pengiriman menampilkan informasi tarif pengiriman produk sesuai dengan kota tujuan pengiriman dan berat produk. Admin yang terdaftar dapat memperbarui, menambah, dan menghapus data tarif pengiriman. Halaman daftar pemesanan menampilkan daftar pemesanan yang dilakukan oleh pembeli dan status pembayaran pemesanan. Admin dapat mengubah status pembayaran pembeli setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, jadi implementasi desain dan perancangan itu tadi, desain dan perancangannya telah dibuat, kemudian direalisasikan ke dalam pembuatan website e-commerce. Apakah bisa memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi di toko Diyar Lutfi. Jadi kesimpulannya, dari uraian hasil dan pembahasan di atas, bahwa website e-commerce butik Diyar Lutfi sudah dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kelebihan pemesanan produk pada website ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pemesanan secara langsung datang ke butik, dan pembeli dapat melihat katalog produk yang dapat langsung dilihat di halaman website ini. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang ya. Terima kasih.